Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Hadi Masam Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kewarisan ahli waris paman, bibi, dan keturunannya dalam berbagai perspektif dan cara menghitungnya. Dan kami dari kelompok 6 terdiri dari Fernanda Purdiantika, Irma Fifatul Mursyidah, sama Mas Hadi Masam Hidayat. Yang pertama, ngomong tentang kewarisan paman, bibi, dan keturunannya. Sebenarnya apa sih kewarisan itu? Kewarisan adalah proses berpindahnya kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud, harta dari seseorang sebagai akibat dari kematian kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Nah, yang kedua adalah kewarisan paman, bibi, dan keturunannya. Paman dan bibi merupakan salah satu ahli waris Daw al-Asobah. Ahli waris Daw al-Asobah adalah ahli waris yang berhak menerima sisa asobah harta setelah dibagikan kepada ahli waris Daw al-Furud. Urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagikan kepada ahli waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan hak waris dari penerima sisa. Sedangkan ketika ngomong ahli waris al-asobah, itu ada 3 kemungkinan menjadi ahli waris asobah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapat seluruh harta warisan saat ahli waris zawil furud tidak ada. Sedangkan yang kedua, mendapatkan sisa harta waris bersama ahli waris zawil furud saat ahli waris zawil tersebut ada. Dan yang terakhir adalah tidak mendapatkan sisa harta warisan karena telah habis dibagikan kepada ahli waris zawil furud. Yang kedua, ngomong ahli waris paman, bibi, dan keturunannya menurut berbagai perspektif. Sistem kewarisan Sunni yaitu mendahulukan saudara sebabak dibanding saudara seibu, atau dalam zawi al-furud maupun asobah mendahulukan asobah sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung dari laki-laki. Yang kedua, sistem kewarisan Sunni. Menurut hukum kewarisan Sunni terdapat 3 prinsip. Prinsip yang pertama, ahli waris perempuan tidak dapat menghijab atau menghalangi ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Yang kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Yang ketiga, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewarisi karena dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya, sistem kewarisan Syiah. Pembagian warisan Syiah menyamakan kedudukan hak warisan antara laki-laki dan perempuan. Sistem kewarisan Syiah, ulama Syiah membagi ahli waris dari segi sebab pewarisannya kepada 2 bagian: pewarisan nasab atau hubungan darah, dan pewarisan karena sebab alasan istimewa. Yang pertama, ahli waris nasab terdiri atas 2 golongan. Yang pertama, zawi al-furud, yaitu seperti ibu dan istri. Yang kedua, zawi al-qorobah, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah diambil zawi al-furud, baik yang berasal dari kerabat laki-laki maupun perempuan. Terus sebab yang kedua atau ahli waris yang kedua adalah ahli waris sebab terdirinya atas 2 golongan, yaitu zaujiyah atau perkawinan. Yang kedua, wala atau hubungan hukum yang bersifat khusus. Nah, yang selanjutnya, sistem kompilasi hukum Islam. Ketika ngomong sistem hukum kompilasi Islam, sistem hukum warisan di dalam bidang kompilasi hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam buku 2 yang tercantum berupa pokok-pokoknya saja, pengembangannya diserahkan kepada hakim atau pengadilan agama, yang mana itu wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan pasal yang sudah tertera dalam KHI, yaitu pasal 229. Yang ketiga, ngomong pembagian warisan. Yang pertama, paman dari ayah. Jika mayat memiliki seorang paman dari ayah dan tidak ada bersamanya suami atau istri, tidak pula paman bibi dari ibu, maka dia menerima seluruh warisan. Paman dari ayah terhalangi dengan adanya anak, maksudnya anak dari yang meninggal dunia, cucu anaknya anak, ayah dan kakek ayahnya ayah, saudara kandung dan anak kandung, saudara seayah dan anak seayah. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan pamannya saja, maka pamannya yang berhak mengambil semua warisan. Terus kalau ada yang mati dan meninggalkan istrinya, anak perempuannya dan pamannya, maka bagian istri 1/8, anak perempuan setengah, dan sisanya untuk paman.
Terus paman dari ayah atau lanjutannya tadi yaitu kalau ada yang mati dan meninggalkan istri dan anak laki-laki serta paman, maka istri mendapatkan 1/8 dan sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Paman tidak mendapatkan apapun karena dia terhalangi dengan anak laki-laki yang sudah meninggal tadi. Terus jika para paman dari ayah bersama sedangkan tidak ada bibi dari ayah dan mereka semua memiliki hubungan yang sama kepada mayat, maka mereka semua berbagi warisan dengan sama rata. Jika para paman dan bibi dari ayah bertemu, maka jika mereka semua seayah dan seibu atau seayah, mereka membagi warisan dengan perbedaan, yaitu seorang laki-laki menerima 2 bagian perempuan. Yang kedua, paman dari ibu. Jika terdapat paman dan bibi dari ibu sedangkan tidak ada bersama mereka seorang pun dari suami atau istri, tidak pula ada paman dan bibi dari ayah, maka paman dari ibu menerima seluruh harta warisan jika dia sendirian, baik seayah ataupun seibu atau seayah dan seibu. Yang kedua, jika lebih dari seorang yang memiliki hubungan yang sama dengan mayat, maka jika semuanya berhubungan melalui 2 orang tua atau melalui ayah ataupun ibu, maka mereka membagi warisan dengan sama rata, laki-laki dan perempuan, sebagaimana halnya semua orang yang berhubungan melalui ibu. Terus lanjut, jika hubungan mereka kepada mayat berbeda, umpamanya sebagian mereka seayah dan seibu, sebagian lagi seayah dan sebagian lagi seibu, maka mereka yang seayah dengan keberadaannya itu gugur. Mereka yang seayah dan seibu menjadi selanjutnya. Jika para paman dan bibi dari ibu yang seayah dan seibu atau seayah saja bertemu dengan paman dan bibi dari seibu yang seibu, maka orang yang berhubungan melalui ibu jika sendirian menerima 1/6. Lah, yang ketiga ngomong tentang kebersamaan paman dari ayah dan paman dari ibu. Jika paman dari ayah bersama dengan paman dari ibu, maka paman dari ibu baik seorang atau sendiri atau lebih menerima 1/3 baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan 2/3 diterima oleh paman dari ayah baik seorang atau lebih baik laki-laki atau perempuan, baik paman dari ayah dan dari ibu ini seayah atau seibu atau keduanya. Yang keempat, anak paman dari ayah dan dari ibu. Jika tidak ada terdapat satupun paman dan bibi dari ayah dan dari ibu, maka anak-anak mereka menempati posisi mereka dan masing-masing menerima bagian orang tuanya, baik seorang diri ataupun lebih. Jika seorang paman dari ayah memiliki beberapa anak laki-laki, maka paman lain memiliki seorang anak, maka anak perempuan inilah yang menerima separuh anak laki-laki, dan anak laki-laki yang banyak itu menerima separuh juga. Selanjutnya, jika terdapat anak perempuan paman dari ayah dan anak laki-laki bibi dari ayah, maka anak perempuan paman dari ayah menerima bagian dari ayahnya, yaitu 2/3, sedangkan anak laki-laki bibi dari ayah menerima bagian ibunya, yaitu 1/3. Adapun anak-anak paman dan bibi dari ibu, maka mereka membagi harta warisan sama rata karena paman dari ibu membagi harta warisan dengan pembagian yang sama rata juga. Yang kelima, kebersamaan suami atau istri dengan paman dari ayah atau ibu. Jika suami atau istri bersama dengan paman dari ayah dan paman dari ibu, maka suami atau istri menerima bagian yang tertinggi, dan paman dari ibu menerima 1/3-nya baik seorang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, karena dia adalah bagian ibu yang si paman menyambung kepada mayat melaluinya. Sedangkan sisanya untuk paman dari ayah, baik seorang diri ataupun lebih, baik laki-laki ataupun perempuan, karena ia merupakan bagian ayah paman melalui kebersamaan mayat. Yang keenam yaitu bibi dari jalur ayah. Dia termasuk kerabat dekat. Masih ada perbedaan terkait dengan pembagian warisannya yang kuat, bahwa dia mendapatkan warisan selagi tidak ada hak milik warisan yang wajib dan tidak ada asobah. Kalau ada orang mati meninggalkan bibi di jalur ayah saja, maka bibi mengambil semua harta warisan. Kalau ada yang mati meninggalkan istri,
anak perempuan dan bibi, maka istri mendapatkan 1/8, anak perempuan mendapatkan separuh, sementara bibi tidak mendapatkan apapun. Karena ada kepemilikan warisan yang wajib dibagikan kepadanya. Sementara sisa warisan yang dikembalikan ke anak itu yaitu anak keperempuannya saja. Mungkin itu sedikit ya presentasi dari saya mewakili kelompok 6. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.